Halo, selamat sore Mamen. Di sini kembali lagi bersama saya Dandi dari divisi Kesma. Di sini saya tuh maaf ada teknis. Jadi di sini tuh acara podcast Mamen yang dimana podcast Mamen itu adalah mempertemukan perwakilan mahasiswa dan lembaga. Di kanan saya ada saudara Bapak Yudi. Saudara ya. Saking groginya ini. Grogi Pak. Saudara. Di kiri saya ada ini pangkatnya Teh Resti aja lah langsung. Ada saudara Resti dari perwakilan tingkat 4. Baik, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat Mas. Kita harus jaga kesehatan ya. Luar biasa Cirebon ini lagi naik-naiknya ini. Ya, Dan seluruh negara dan khususnya Indonesia ini lagi naik semua, makanya besok PSBB ya. Iya, sampai tanggal 20 Juli. Masih langsung online ya Pak ya? Iya, Online saya terus. juga capek nih kalau ngajar online itu luar biasa. Iya, betul Karena banget, saya Pak. menemukan ada yang tidur, ada yang pakai celana pendek, ada yang ya asal ini. Asal dari atas Nah, sampai bawah kebetulan ya Pak. pas saya lagi ada kegiatan di Sumber itu menemukan beberapa kaos yang tulisan di belakang itu dengan tidur pun saya lulus loh. Aduh, itu tersentak bagi kalangan pendidik dan akademisi ya, karena jujur saja dengan kondisi begini sedih juga sih. Apa yang diharapkan ternyata kan di luar dugaan kita semua ya. Iya betul. Iya betul. Jadi dengan tidur pun bisa lulus. Ini saya sampai Gimana ada gitu ya Pak ya? Iya, karena betul ya, coba lihat sendiri ketika kuliah kan, Iya. hanya dengan Zoom suruh dibangunin, ayo dibuka videonya, berapa menit kemudian mati lagi. Iya. Gitu. Terlebih sekarang tuh Pak, ada kan fitur yang fotonya dia aja kita Iya, tidur. tidur, gitu kan. nah itu. Negatif banget Dan sih Pak. saya kalau pernah kayak gitu. mungkin lupa gitu ya, lupa gitu mahasiswanya, posisinya dia itu lagi tidur, nggak lupa dinyalakan lupa dimatikan Dimatiin. itu, jadi ketahuan itu. Nah itu sering beberapa kali saya temukan, dan mungkin juga kalau sudah tahu ini langsung matikan. Nah, itu akhirnya tadi dosennya juga capek, betul halo ada pertanyaan juga, halo. Gak ada yang respon ya Pak? Nggak direspon, makanya mungkin kita sangat tertinggalannya dengan negara lain ini. Ketika pandemi di negara lain sudah mulai diberlakukan masuk, kita kan masih wait and see nih ya. Tapi ada beberapa sekolah juga yang sudah memberanikan diri, tapi sekarang lockdown lagi karena posisi tinggi Mas. Nah itu Untuk Resti pernah kabarnya? Alhamdulillah. Itu kan katanya sedang menyusun skripsi. Alhamdulillah nyusul baik-baik. undangan atau nyusun skripsi? Ini Nyusul undangan? Skripsi dulu Pak. Oh, Undangannya nanti jika nyusul menyusul. undangan. Alhamdulillah, insya Allah doain aja semoga lancar. amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya Pak Monggo Mas. ke aspirasi yang pertama. Monggo, Di situ siap. ada aspirasi, apakah menurut Bapak Rembes itu efektif bagi tingkat 3? Ya, menurut saya Mas ya, itu kan rencana bisnis Mas ya. Kalau kita pelajari itu bagaimana seorang mahasiswa itu harus punya perencanaan dalam hal bisnis. Kenapa di Singapura itu luar biasa ya, masih kecil pun mereka sudah punya perencanaan bisnis seperti apa ke depan. Nah di kita ini kan jarang anak muda untuk terjun ke bisnis. Nah kenapa ada rencana bisnis ini, supaya mahasiswa tertarik ya di bisnis gitu Mas. Makanya sekarang ada Menteri Ekonomi Kreatif yang dibawakan oleh Bang Sandi ya, namanya Bang Sandi kan. Dia bagaimana menggerakkan para pemuda ini untuk menekunin bisnis dunia usaha. Sebenarnya ini ke sana Mas. Cuman tadi kan tergantung aplikasi kita sendiri di lapangannya ya kan. Kita sebuah peraturan rencana bisnis itu begini harus punya dari ide sendiri ya kan. Tapi kadang-kadang mahasiswa mungkin daripada capek-capek, udahlah saya anggap aja beli ditambah sendiri, bikin sendiri kan. Nah itu sebenarnya itu sangat bagus sekali ya untuk melatih mahasiswa itu membuat perencanaan bisnis. Syukur-syukur dengan berkembangnya sekarang para pelaku UMKM itu kan, sebenarnya mahasiswa juga bisa belajar dengan para pelaku UMKM. Bagaimana sih dia bisa menjadi seorang pelaku usaha
bisa ditiru tuh mahasiswa. Ya itu rencana konsepnya ke sana mas, cuma kan tergantung kembali kepada masing-masing. Betul, Pak. Ya makanya ketika pas rencana bis itu banyak hasil produk-produknya itu kan dipajang di depan ruang TU atau di Wadek ya kan. Itu kan produk mas. Apakah itu produknya mas sendiri atau beli di tempat lain sama orang sendiri? Nah kita kan nggak tahu juga nih. Nah tinggal bagaimana seorang dosen ini berdiskusi dengan mahasiswa mengarahkan bagaimana sih konsep bisnis seperti apa, mulai dari perencanaan ya, terus pelaksanaannya seperti apa, dan konsep laporan keuangan pun seperti apa. Nah kami juga bukan hanya pengajar saja, mungkin kalau IG saya Neng ya, saya terjun ke lapangan membantu para pelaku usaha, bukan hanya dalam hati duduk manis berbicara teori, tapi saya memasuki dunia usaha. Bagaimana sih seorang pelaku usaha ini bisa sukses seperti apa? Saya tanya, oh ada kelemahan Pak di sini, kami bantu itu. Di mana ada kelemahan para pelaku usaha, kami coba bantu. Ya dengan apa yang saya punya itu mas. Nah itu dengan perizinannya, dengan buat laporan keuangannya, dengan bagaimana cara mempromosikannya. Makanya di IG saya bukan isinya saya sendiri, ya. Tapi isinya para pelaku UMKM, ada UMKM, ada ICSB Kota Cirebon. Nah itu mas. Ya kedepannya kan kalau kita sudah tahu bisnis seperti apa, dengan rencana bisnis yang dapatkan di dunia kampus ini bisa diterapkan ketika mas nanti lulus. Betul. Ya, jangan sampai kita mengadakan hari pekerjaan saja. Nah itu mas. Oke, baik. Ini Pak, ada pun dari tingkat 4 ya Pak, mengenai SDM yang ada di Prodi, gitu kan. Yang kita tahu kan SDM yang di Prodi itu terbatas ya Pak. Betul. Nah, di situ juga kadang kalau kita mau ngumpulin seperti laporan SPM, menyambung tadi juga ke ngumpulin renbis kayak gitu. Kadang kan penumpukan tuh Pak. Gimana sih Pak? Boleh nggak sih kalau seandainya kita mengajukan untuk penambahan SDM buat di Prodi biar merekanya lebih meringankan gitu. Sebenarnya usul bagus ya, cuma kan posisinya ranahnya ada di universitas. Iya. Jujur saja kami juga, apalagi Mbak merasa sendiri di akademik aja, contoh nih akademik ya, menghandle semua nilai-nilai dari para dosen cuma 2 orang. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan kami mencoba memberikan pelayanan terbaik buat mahasiswa. Makanya kalau misalnya Mbak di depan Prodi kan ada kontak saran sekarang ini ada nih. Iya. Ya. Nah silakan ada keluh apa bisa masuk situ juga kotak sarannya, atau mau ngomong langsung dengan Prodi pun boleh, atau mau ngomong saya dengan saya pun boleh. Saya Mbak, hidup saya ketika saya jadi dosen, anak saya pernah bilang gini, Abi ketika jadi dosen dan kerja di rumah sakit Pertamina kok pulangnya lebih malam dibandingkan ketika masih bekerja di perusahaan. Kenapa? Ketika saya mencintai dunia dosen ini, saya juga bisa membantu mahasiswa menjadi orang sukses, menjadi orang hebat. Ya, nah itu makanya hidup saya dari jam 7:30, jam 8 sampai jam 9 malam saya ada di kampus. Nah itu untuk pengembangan apa? Mahasiswa dan Pak. semuanya. Oke. Lanjut ke nomor 3 itu, apakah ada presentasi khusus dalam tugas dosen untuk mengajar beberapa dosen, penelitian berapa persen, dan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat berapa persen? Oke, sebenarnya ada mas, tapi yang paling tinggi adalah dalam pengajaran. Karena kan tugas utama adalah dosen ngajar, dibantu dengan apa? Tridharma kan? Tridharma ada pengabdian ya 20% sama penelitian 20%. Nah sisanya pengajaran itu mas. Nah jangan sampai, mohon maaf ini, dosen hanya mengajar saja tapi tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat, tidak pernah membimbing mahasiswanya, misalnya ayo kita keluar mana, kita diskusi dengan masyarakat. Nah makanya hidup saya Neng kalau sendiri, saya selalu membawa mahasiswa itu bukan hanya dalam saja, membantu masyarakat, UMKM, laporan pajaknya, laporan termasuk pengenalan pasar modal. Nah sekarang kan saya ajak, kemudian saya di bidang 1 sekarang, saya mencoba semua ormawa-ormawa ini, ayo kita mencari celah-celah untuk pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kalau yang di grup, kita kan punya grup nih Mbak, ketua kelas nih. Iya. Saya sering informasikan nih ada kegiatan ini, silakan ikutin, ada dana ya, semacam hibah ya. Nah alhamdulillah sekarang masih mencoba mencari celah-celah itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Kayak kemarin di wilayah desa nih mas, dari wilayah desa alhamdulillah dari B mengirimkan, dari DPM mengirimkan, dari HMJ Akuntansi
sistem manajemen yang mengirimkannya. Nah, semua yang mengirimkan semua, mudah-mudahan ada yang dapatkan. Ketika dapat, nah kita bagaimana mencoba membantu masyarakat di program Wirya Desa tersebut. Nah itu termasuk ya, kita ini jangan sampai kita menjadi seorang mahasiswa tapi lupa ada masalah kita yang perlu dibantu nih. Ibaratnya kalau pendekatan dengan mahasiswa itu lebih enak masyarakat itu dibandingkan misalnya yang bukan mahasiswa. Apalagi nanti kakak ini kan ya, kakeknya atau offline atau on, kita masih ini, mudah-mudahan sih ya dengan kondisi ini ya, apalagi sekarang mungkin bisa jadi online ya, karena posisi lagi tinggi nih. Nah itu Baik, ada aspirasi lagi Pak yang dari mahasiswa itu mengeluhkan terhadap portal mahasiswa yang tidak muncul gitu Pak, nilai yang tidak muncul. Apakah ada solusi terbaik dari Bapak? Oke, nah ini portal mahasiswa ini ya, kadang-kadang jujur saya ketika jadi bidang itu menginginkan tak ajarin tuh cara ngebuka portal segala macam, dan mungkin mahasiswanya juga yang nggak mau mencoba ya. Dan saya sudah menyampaikan kalau misalnya portalnya nggak bisa kebuka, ada beberapa alternatif nih yang salah yang dalam mahasiswa. Satu, PIN kadang-kadang sering dirubah nih. Iya. PIN sering dirubah. Iya, PIN-nya dirubah-rubah kan. Mungkin kemarin pacarnya A, pakai tanggalnya pacarnya A, ganti pacar B, lupa itu karena pacarnya lupa tanggal lahirnya. Satu. Yang kedua, bisa jadi berkaitan dengan tadi, kalau misalnya itu kan programnya Mas ya. Iya, program. Ketika ada unsur pembayaran yang belum dibayarkan, itu belum bisa muncul Mas. Seperti DPP ya Pak? DPP nggak akan muncul, kan ini program susah ya, karena itu programnya kalau misalnya nggak bayar pasti nggak muncul. Yang ketiga, yaitu kadang-kadang gini Mas, mau ujian nih, baru perwalian, sering terjadi Mas, otomatis nggak bisa buka tuh, nggak ada isinya, akhirnya dosen wali tolong dong di approve segala macam. Kadang-kadang kan dosennya ada sibuk, informasikan di awal, misalnya, ayo perwalinya tanggal segini sampai tanggal segini, ya kan? Terus bayar dulu ya. Nah itu kan enak. Ini kadang-kadang mungkin kesibukan masnya juga kan. Akhirnya apa? Lupa perwalian, lupa membayar SPP atau DPP. Nah saya sering Mas ketika saya jadi wakil dekan 2, didatangi orang tua, Pak kenapa anak saya nilainya nggak muncul? Padahal saya sudah bayar. Ya kan? Nah, ibu maaf, ini portal bu, kalau misalnya anak sudah bayar pasti akan muncul. Dipanggil anaknya, iya pak maaf, nih satu, ada yang beresin motor, nih mas buat beresin motor, ya kan akhirnya apa? Kan salahnya sama masnya sendiri, dia dapat duit nggak segera dibayarkan. Yang kedua, mohon maaf lagi nih, ada yang naktir pacarnya, belum bekerja sudah naktir pacarnya. Saya orang tua sebentar, ya Allah, ada juga orang tuanya sudah bayar skripsi ternyata nggak dibayarkan, akhirnya ngujak tuh, saya sudah selesai segala macam, ternyata apa? Bayar skripsinya nggak dibayarkan. Nah itu akhirnya kan berlipat-lipat tuh mas, katanya sudah selesai, ternyata kan orang tuanya datang sama kakaknya, dicek semua akademiknya, sama transkrip nilainya, sama pembayarannya, kaget orang tua mas. Sempat kejadian seperti itu, sering tuh. Banyak sih Pak. Banyak dinamikanya. Makanya kita sebagai mahasiswa ya, karena saya juga menjadi mahasiswa, tolong amanat orang tua itu pertama, kuliah harus benar itu. Kalau aman orang tua sudah benar, insya Allah kesananya akan lancar semua. Iya. Itu, mas. Itu kendalanya mas ya. Ya jadi kenapa nggak bisa kebuka? Satu, ya lupa password. Maksudnya ya. Karena tadi gonta-ganti, ya lupa kan. Kedua, belum perwalian, ya karena sudah berjalan semester berikutnya, dia semester yang di awalnya belum perwalian. Yang ketiganya lupa dalam pembayaran. Nah itu ada 3 kategori mas. Ya. Ada lagi nih Pak, Gimana, dari Neng? tingkat 4 katanya Monggo. ini. Biasanya kan kalau kita presentasi itu Pak, kadang kalau menjawab pertanyaan kita banyak opini dari satu orang ke orang lain gitu kan. Nah di situ tuh kadang ada dosen yang kurang pas menjawab pertanyaan tersebut, sedangkan dari mahasiswanya aja tuh banyak opini-opini tentang pengertian tersebut gitu, gimana Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau kita masih punya opini segala macam, yang penting kan ada literatur teori dari mana. Itu yang penting. Jangan sampai gini, maksudnya menceritakan tapi landasan teorinya nggak ada. Ya, dosen pun kalau akan dapat informasi, Pak ini bukunya ada loh Pak di halaman sekian, pasti akan terima. Kalau misalnya kurang jelas, ya boleh dong, maksudnya kan bisa menanyakan kembali, Pak monggo Pak, Pak maaf saya mau ngasih informasi berkaitan dengan pengertian A gitu ya.
bla bla teorinya buku ini segala macam, insya Allah dosen akan terima kok. Kalau misalnya kurang jelas dosennya, ya minta diulangi kembali aja. Kalau misalnya ada pertanyaan dari dosen, ternyata ada pertanyaan dari mahasiswa dan dosennya kurang pas jawabannya, itu bisa diulangi kembali. Atau misalnya mahasiswa punya pendapat sendiri, silakan bisa menyampaikan. Yang penting apa? Ada rujukan teorinya dari mana. Misalnya dari buku A, halaman sekian Pak. Nah ini kadang-kadang kan mahasiswa karena sekarang lagi gembarnya main game, jadi lupa baca buku. Ya, saya tanya kepada Mas nih, dalam 1 bulan itu berapa buku yang dihabisin? Jarang Pak. Jangan ini kan, kalau game jangan ditanya. Nah ini, Sering main game. nah main game itu kan, ya itu. Termasuk anak saya juga Mbak. Jadi gini, anak saya yang SMP kelas 1 ini, dia emang nggak main game, tapi dia bisa menciptakan gambar-gambar masih SMP loh Mas. Jadi main handphone aja. Ya. Kalau suruh baca nggak mau. Apalagi sekarang masuk kadang-kadang saya sedih Mas. Ada dosen lain pun gini aja anteng, ya kan? Ada dosen lain nggak ketahuan tuh. Nggak kelihatan kok, yang penting main game asik gitu. Nah itu akibatnya apa? Karena tadi tidak pernah membaca buku. Ya, ibaratnya kan buku ini benda mati, tapi dibaca itu akan menguasai dunia Mas. Nah itu. Akhirnya apa? Dalam perkuliahan pun akhirnya nggak hidup Mas, satu arah. Masih ya, apalagi sekarang dimatikan videonya beres dah. Kalau tatap muka kan enaknya ada diskusi, ya kan? Ada diskusi, silakan mahasiswa bertanya pun kelihatan. Kalau kan sekarang nggak bisa Mas. Saya sama dengan mahasiswa nih, sama-sama jadi mahasiswa lagi S3. Ya, saya di UNS ngambil akuntansi. Pertama kali saya kuliah, kan ruangan saya kan banyak mahasiswa yang mau tanda tangan, mau apa. Karena saya belum tahu peraturannya. Ada mahasiswa sini saya tanda tangan, langsung dimarahin Mas sama pengajarnya. Pak Yudi, kalau ngajar harus serius. Kalau kuliah harus serius. 1 kali udah. Tapi kemudian dimarahin lagi sama dosennya. Pokoknya tidak boleh melakukan apapun, kuliah fokus. Waduh. Nah itu dari situlah 2 kejadian pelajaran buat saya. Kalau kuliah itu harus benar. Kalau saya ngajarkan mahasiswa ya tetap aja. Ya kan? Karena tadi kesadarannya belum muncul. Manfaat dampaknya apa kalau kita kuliah benar itu apa? Nah itu. Jadi kata kuncinya tadi, mahasiswanya harus sering baca biar ketika ada diskusi apapun bisa menyampaikan juga kalau terjadi perbedaan pendapat. Baik Pak. Lanjut Pak untuk ini, jika ada mahasiswa yang tidak bisa melakukan dispensasi karena belum membayar SKS dan registrasi, solusinya bagaimana? Atau apakah bisa mahasiswa mengajukan dispensasi tanpa membayar SKS dan DPP? Polemik banget sih Pak. Iya, polemik sekali, betul Mbak. Betul. Ini pengalaman saya lagi ya di bidang 2 ini, ibaratnya gini. Padahal saya sudah wanti-wanti mengingatkan juga kepada dosen wali untuk mengingatkan juga kepada mahasiswanya, ya kan, berkaitan dengan pembayaran apa saja yang harus disampaikan. Nah kadang-kadang dosen sudah menyampaikan, mahasiswanya ini kadang-kadang nggak mau tuh. Contoh kalau misalnya mereka di awal kuliah sudah bayar registrasi sama SKS, kesannya kan ringan, bener nggak? Tapi kalau misalnya nanti bayar mau jelang UTS baru bayar kan berat Mas, ya kan? Akhirnya apa solusinya? Dispensasi kan? Dispensasinya mendekati waktu hari H, ya kelabakan, ya kan? Akhirnya apa? Terbengkalai di hari pertama. Saya sudah berpikir, oh mau ujian, saya nggak bisa misalnya bayar DPP, datang nih ke universitas, nanti ada sel pengantarnya Mas, ya. Itu sebelum online ya. Kalau sekarang kan online sudah pakai Google Form segala macam ya. Nah itu kan bisa ngisi segala macam. Nah diisi SKS-nya yang belum bayar. Kalau SKS belum bayar di awalnya bingung juga. Kan dimanapun namanya mau perkuliahan itu bayar di awal SKS sama registrasi. Karena apa? Kalau nggak bayar nanti rumahnya nggak muncul. Iya betul Pak. Ya. Dia nggak bisa buka portal tadi. Nah saran saya susah. Kita yang harus bisa merencanakan sendiri. Bilang ke ibu-ibu atau ayah, saya mau perwalian tanggal sekian, nanti ada pembayaran sekian. Kadang-kadang masa tidak menyampaikan ke orang tua Mas. Dan berapa kali saya menemukan sudah dibayarin,
Malah tadi buat bayarin bensin motor, buat naktir pacarnya yang belum tentu nanti jadian. Iya. Ya kan? Nonton lagi film bagus, akhirnya nonton. Nah, nah ini jadi kalau sini tadi, kalau misalnya DPP-nya belum bayar, silakan nanti ada Google Form. Tapi kalau UAS, ya mau nggak mau harus lunas. Iya, perjalanan 6 bulan ini. Masa nggak ada pembayaran di dalamnya kan? Nanti bingung perkuliahannya seperti apa. Apalagi kalau di tempat lain, Mas, kalau di PTN atau PTN nama nggak bayar 1 semester misalnya di awal, udah mengundurkan diri. Ya itu Mas. Dan termasuk Anda Mas lihat di sekolah swasta ya, mau SD mau SMP yang full day itu kan harus dari awal, kalau nggak kan nanti ini. Tantang ke depan nanti Mas punya anak nih, Mas Mbak punya anak ini, sekolah semakin mahal. Iya betul Pak. Sekolah yang ini loh, yang full day loh ya. Kalau negeri kan nggak bayar, tapi kalau yang full day pasti kan biayanya mau ini mahal. Iya. Mau naik ke kelas 2 ada biaya lagi muncul lagi. Betul banget Pak. Nah iya, nah itu. Jadi saran saya tadi, ketika kita nggak punya uang ya kita mulai nabung, nah rajin menabung. Dan sholat duhanya supaya rezeki orang tuanya mengalir dengan baik Mas. Ya, jangan sampai orang tuanya nggak punya duit kita maksain beli yang nggak ini ya jangan. Kita berdoa ya Allah mudah-mudahan orang tua saya diberi rezeki yang langgeng, yang lancar, bisa menyekolahkan. Nah itu, ya. Dan ada sebuah cerita Mas, salah satu pedagang yang di depan kampus itu menyekolahkan anaknya di UGJ dan sukses semua nih. Saya harus sebutin pedagangnya ya, sukses semua itu Mas. Kerja keras benar betul. Kerja keras, dagang di depan kampus loh, itu yang dorongan apa tuh? Karena saya pernah ngobrol itu, ya Allah luar biasa ini. Artinya apa? Orang tua walaupun pedagang biasa, tapi dia kekeh untuk memperjuangkan anaknya harus kuliah dan harus sukses dibandingkan orang tuanya. Ada lagi aspirasi Pak Boleh Mas, silakan. yang masuk ke kami gitu, yaitu kurang efektifnya penyebaran informasi mahasiswa terhadap peningkatan kualitas penyebaran informasi Pak. Oke. Contoh kasusnya itu yang pertama, penyampaian informasi mengenai skripsi atau SPM lebih terkoordinasi, dan yang kedua itu info KKN yang menyepakati surat COVID. Ya, jadi gini Mas, pas saya jadi Wadai 1 kan saya membuat grup, ada kan grupnya? Ada Pak. Itu dimanfaatkan informasi tersebut. Jadi ketika saya dapat informasi, mungkin orang bosan banget ini, Pak Yudi ngirimin informasi terus ini, padahal saya udah ingetin di awal, ketika saya mengirimkan ini tolong ketua kelasnya dibagikan lagi ke masing-masing kelasnya supaya informasi itu cepat langsung. Nah itu tujuannya saya untuk mempercepat informasi, termasuk KKN pun sama. Baik, ada aspirasi lagi yang masuk ke kami Pak, yaitu kurangnya efektif penyebaran informasi terhadap peningkatan kualitas penyebaran informasinya Pak. Contoh kasusnya itu penyampaian informasi mengenai skripsi atau SPM lebih terkoordinasi lagi, dan info kedua poin kedua itu info KKN yang menyepakati surat COVID Pak. Oke, jadi begini ya Mas ya, berawal dari beberapa informasi yang saya dapatkan, akhirnya ketika saya menjadi wakil dekan 1 itu saya membuat grup Mas. Ya, membuat grup ini tujuannya apa? Memudahkan, mempercepat informasi yang saya dapatkan, baik kegiatan fakultas, kegiatan universitas, atau kegiatan kementerian. Ya, contoh misalnya ada kegiatan Kampus Merdeka, saya langsung share. Tinggal bagaimana mahasiswanya memilah-milah nih, oh ini untuk tingkat 3 porsinya, untuk tingkat 4. Nah KKN pun sama kemarin Mas, saya sempat informasikan kan ya ke grup itu, tinggal mahasiswanya yang ketua kelasnya yang ada di grup tersebut menyampaikan tidak ya. Oh menyampaikan, oh Pak saya belum. Nah kalau belum silakan hubungi saya, takutnya gini ketua kelasnya belum masuk ke grup ya kan, karena saya nggak hafal ya, nggak hafal. Nanti ya contoh kemarin dari akuntansi Pak ada beberapa ini, nah ketua kelasnya saya tak jadikan kunci, jadi memasukin. Nah misalnya tingkat 2 dari manajemen Pak ada beberapa ketua kelas yang nggak masuk, nah jadikan kunci nih ketua kelasnya Pak, tinggal masukin ketua kelasnya. Nah dengan masuk semua, dan saya sudah warning diinformasikan di awal, ketika ada informasi apapun tolong ketua kelasnya segera menginformasikan
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi mau dari fakultas, mau dari universitas atau dari kementerian. Ya, tinggal ketua kelasnya menyampaikan tidak. Nah, berkaitan KKN itu kan ada beberapa itemnya Mas ya. Satu, perwalian. Ya, perwalian juga kan ibaratnya tinggal masa perwalian dengan dosennya, ngisi ini dan minta dipru sama dosen walinya, ya kan sudah terbiasa kan. Dan jadwalnya pun sudah ada di situ, tanggal berapa perwaliannya, tanggal berapa perwalian segala macam sudah ada semua di grup ketua kelas tersebut. Ya. Terus apakah pakai vaksin tidaknya itu ada dua alternatif Mas. Karena kenapa dibuat alternatif ini? Bisa online atau bisa offline. Ya KKN ini. Makanya bikin dua alternatif. Kalau misalnya nggak setuju, karena ada kejadian-kejadian kemarin tuh, ada kepala desa menyampaikan begini. Kalau dengan satu orang KKN, ya apa bisa membantu kegiatan desa? Ya kemarin gitu Mas, ya kan Neng Mas sendiri kan, apakah bisa membantu desa gitu? Akhirnya apa? Tidak ada kesan bahwa ini KKN. Ya, nah sekarang makanya ada dua opsi. Ya, nanti kan yang menentukan bukan kami dari pihak LPM ya, pengabdi masyarakat itu. Kalau misalnya online, ya berarti seperti kayak kemarin. Tapi tapi tanya kesannya kan jadi tidak ada ini ya, kenangan terindah ya Neng ya. Biasanya kakak bikin sendiri apa sendiri. Makanya itu ada beberapa yang saya mencermati tuh kepala desanya, apakah bisa Pak membantu desa dengan cuma satu orang? Program apa yang akan bisa bantu? Ya kita nggak bisa apa-apa Mas. Tapi kalau misalnya berkumpul 20 orang dengan saat ini juga nggak mungkin. Apalagi meningkat semua kan sekarang. Nah ini sebab bingung Mas kita ini jujur saja. Nah itu jadi saya kembali lagi pada di grup kelas itu ada yang belum masuk silakan bisa menghubungi saya. Nanti misalnya ke ketua kelas tingkat 2 manajemen, saya pegangin kuncinya, terjadikan kunci, tinggal masukin saja ketua kelasnya. Itu ya kita bikin terobosnya itu supaya apa? Semua informasi itu langsung ini, tinggal mau nggak ketua kelasnya kirim ke. Nah itu. Iya. Ini Pak ada masukan. Kadang kan kita kalau nerima informasi itu tanggalnya tuh Pak, kadang suka rubah tiba-tiba gitu ya. Timelinenya kadang suka maju atau nggak mundur. Mereka tuh berharap banget gitu ya Pak. Misalkan kalau dari pihak fakultas ataupun prodi mau ngasih timeline tuh yang sudah benar-benar fix biar kita yang menerimanya tuh nggak bingung. Banyak banget Pak yang bilang kayak gitu, yang tolong gimana gitu. Terima kasih, ini masukan bagus ya Neng ya. Nanti saya akan mencoba menjembatani informasi misi begini dari kegiatan apapun ya, termasuk kegiatan apapun, pokoknya timelinenya harus tepat ya. Karena saya ini kan ibaratnya lagi belajar di bidang satu nih. Maret saya masuk mencoba melakukan suatu inovasi untuk perkembangan di fakultas ekonomi. Nah ini masukan bagus, makanya kalau ada apa-apa silakan, nggak usah sungkan-sungkan main ke ruangan saya. Ya, saya terbuka ruangan saya kan jangan 24 jam sampai jam 9 malam. Iya, datang aja. Saya senggangnya itu dari posisi dari jam 4 ke atas. Silakan. Mau diskusi mau apa? Dan tolong jangan WA. Kalau mau diskusi ataupun jangan WA, telepon aja Pak. Ini ada begini-begini. Nah, silakan. Nanti dari informasi itu kan saya akan coba diskusikan dengan timnya saya sendiri di bidang satu. Itu Mas saya. Jadi terima kasih, ini masukannya. Nanti ke depan mudah-mudahan tidak akan terjadi kembali. Tapi tolong ada masukan dulu. Kalau nggak ada dari masukan sih nggak bisa tahu apa-apa kan? Karena informasi itu dari mahasiswa itu. Ya. Untuk poin yang ke-8 itu banyak sekali mahasiswa yang menginginkan pembaharuan dan inovasi dalam pembelajaran daring Pak. Iya. Karena mungkin gitu Pak. Aja gitu Pak. Susah ya daring, benar jujur aja saya berkolaborasi seperti apapun karena daring ya, termasuk sudah lelahnya mata kita dengan daring dan daring itu Mas. Karena satu ya daring inovasinya nggak bisa Mas. Kita menghadapi media seperti itu dengan jumlah kapasitas seperti itu, sehingga ada yang lainnya pun format-format yang lainnya kan cuma itu aja, ngajar kita nerangin segala macam, nggak akan bisa. Karena
Gymnya kan cuman itu, Stuck di situ ya Pak? stuck di situ, berhenti nggak ada apa-apa. Iya, nge-gym segala macam. Ya keinginan saya sih mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, aktivitas kita kembali, pertumbuhan ekonomi juga bisa baik ya kan. Jangan sampai masyarakat dengan COVID ini pertumbuhan ekonomi tambah ini minus ya, akhirnya kan ya, minus segala macam. Ekonomi yang dibawa juga nanti kasihan juga kan. Nah, mudah-mudahan berdoa, masa Brunei bisa kita nggak bisa? Iya betul Pak. Ya kan, masa negara yang sudah pada berhenti masalah covid sekarang kita masih bikin covid aja. Nah, kita sama-sama menjaga untuk diri kita sendiri ya. Nah itu Mas. Untuk yang ke-9 ini Pak, Apa Mas? adakah inovasi dalam kegiatan di kampus untuk perkembangan mahasiswa? Ada Mas, ada. Sebenarnya gini Mas, kalau Mas mencermati ya berkaitan informasi-informasi di grup itu kan banyak kegiatan yang diluncurkan oleh Dikti, Mendiknas itu kan ya, dari kampus Merdeka. Nah, pada daftar belum nih yang tingkat 3, tingkat 2 nih, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Ya. Yang dari Jawa keluar Jawa itu kan inovasi tuh Mas, bagus tuh dari Dikti dan akan dibiayai oleh Dikti oleh negara. Kenapa ada yang lamaran enggak ini? Ayo. Ya. Berarti sih program bagus sekali Mas. Jadi bagaimana di dalam satu semester ini mahasiswa ya boleh belajar di luar Jawa. Nggak boleh di dalam Jawa, tapi harus di luar Jawa. 20 SKS ya. 10 SKS-nya harus daring, ketemu langsung ya. Yang 10 SKS-nya boleh ngambil di tempat lain dengan menggunakan daring. Itu program bagus Mas. Ya. Silakan Mas ya. Dan yang biasa Pak, negara, bukan fakultas, bukan universitas, negara dari Mendikti ini. Ya, terus tapi ada seleksinya dulu, nggak ujug-ujug diterima semua ya Mas ya. Itu program bagus, manfaatkan. Yang keduanya yaitu magang, kampus Merdeka. Yang kemarin ya Pak? Iya. Yang kampus Merdeka kan, alhamdulillah dari 3 orang, yang 1 lolos dari UGJ. Ya. Nah, sekarang juga manajemen AD ini kemarin saya sudah ngubungin teman-teman yang mau, mudah-mudahan salah satu dari manajemen masuk di Asabri ya. Pengumumannya besok. Ya, jadi kampus Merdeka. Magang yang bersertifikat Mas, magang yang dibayar. Ya, itu kan termasuk inovasi Mas. Ya. Yang ketiga yaitu mahasiswa mengajar. Nah, 1 semester lagi Mas. Jadi mereka meninggalkan tapi mereka mengabdi kepada tempat lain mengajar. Dibiayai oleh negara lagi Mas. Nah itu ya. Jadi tergantung mahasiswanya ketika ada informasi segera diambil enggak gitu lah. Mengenai yang tadi Bapak bilang kan yang 6 bulan ya Pak, yang magang? Iya, betul. Nah itu nanti kalau nilai selama kita kuliahnya gimana Pak? Dikonversi Neng. Jadi masuk tetap ya Pak? Jadi kuliah tinggalkan, fokus ke belajar ke misalnya magang ya, selama 6 bulan itu akan dapat hasil dari konversi itu akan dikonversikan oleh mata kuliah Mas. Digaji lagi loh Mas. Digaji Mas dan dapat sertifikat itu. Makanya sekarang kampus Merdeka kita ini boleh belajar di tempat lain. Nah, alhamdulillah kan ekonomi kemarin lolos. Ya, kampus Merdeka yang keluar negeri. Manajemen 1 ya Pak? 1 akuntansi 1. Oh iya. Nah, itu kan tahun kemarin nggak ada nih. Nah sekarang alhamdulillah lolos. Makanya ketika dapat informasi saya share, hayu, pada ikut, Pak hayu, pokoknya mau gagal mau apa, usah nanti yang penting ikut dulu. Nah 2 orang loh Mas, dibayar oleh negara lagi, besar itu. Nah kadang-kadang kan masa tidak mau membaca, saking panjang tulisannya, jadi malas baca. Makanya yang dibaca itu informasi dari saya aja. Nah contoh juga nih, ya ada program masalah pasar modal. Saya sudah share ke grup tuh. Itu program pasar modal, ya nggak usah biaya investasi 100.000 nggak usah, langsung dibayarkan oleh pihak MNC Sekuritas dalam rangka ulang tahun pasar modal program traktor itu. Tapi nggak ada yang daftar, sayang itu Mas. Ya dapat Shopee lagi hadiahnya itu. Jadi jangan kan nanti di manajemen itu ada mata kuliah namanya investasi. Bu Yeni ngajar apa? Bu Yeni keuangan tuh. Nah, manajemen keuangan itu ada pasar modalnya, ya kan? Nah itu ikut seharusnya Mas. Jadi jangan sampai gini mahasiswa tapi nggak ngerti pasar modal prakteknya seperti apa.
ya. Saya sudah share, tetapi nggak ada itu yang mau buka segala macam, masih gratis tuh. Jadi kita punya gini, ketika kita masih kuliah, tapi kita sudah punya perusahaan, Mas. Jadi pemilik perusahaan seperti apa sih? Ya ikut program tadi yang saya kirimkan, nama program traktor itu. Mau dibaca. Nah, kenapa sekarang pasar modal, tech center itu ya di sebelah Cirebon itu mereka belajar ke kita dulu. Kenapa? Manfaatnya sangat luar biasa di mata kuliah, kan ada mata kuliahnya. Dengan Mas Merdeka ini dituntut ya dosennya banyak praktek di lapangan sekarang ini, Mas. Coba dibaca lagi yang program traktor, emang gratis tuh. Jadi saya coba inovasi apa ya, harus bisa memacu mahasiswa untuk belajar itu di lapangan loh ya. Karena teori tanpa didukung dengan praktik di lapangan nanti nggak bisa apa-apa, Mas. Iya. Apalagi kan kita punya pelatihannya, Mas ya. Iya. Dan pengajar itu praktis semua loh, Mas. Ya, privat pajak, semuanya dari KPP semua itu. Nah, ikut apa kemarin pelatihannya? MPM. Iya. Nah, itu kepala punya sertifikasi nasional juga. Oh, privat pajak manfaatnya apa? Semua perusahaan membutuhkan orang pajak, ya, ikut tuh. Ada yang akun officer, oh saya mau kerja di perbankan nih. Berarti saya harus punya skill ilmu perbankannya apa? Akun officer. Ya. Terus apalagi? Oh, saya tuh mau supaya tahu titik tesnya kalau bekerja di siklus akuntansi. Ada tes wawancara, bagaimana cara psikotes, ya cara bikin surat lamaran, bikin CV. Yang kemarin sempat HMJ manajemen nggak jadi ya? Iya. Ya kayak gitu ya. Katanya Nah, nggak jadi. Nah, itu kan ada saya tuh. Nah, sekarang ditiru nih sama Unma. Ya, Unma niru. Coba nih lihat Unma. Pelatihan privat pajak, pelatihan akuntansi. Ditiru gaya-gaya kita nih. Karena apa? Saya menciptakan ini 10 tahun yang lalu. Ketika saya jadi dosen, saya menciptakan pelatihan-pelatihan apa? Karena tantangan dunia kerja ke depan ini kalau kita nggak disiapkan semenjak jadi mahasiswa, kita akan kalah, Mas. Kalah bersaing. Sama ketika saya menciptakan laboratorium teks dan pasar modal. Apa sih manfaatnya? Tapi sekarang mahasiswanya juara-juara nasional. Ya, kemarin kalau yang baca IG saya, mahasiswa FKIP ya juara nasional. Hadiahnya 3 juta sama beasiswa S2 25 juta. FKIP dengan ekonomi gandeng akuntansinya ikut lomba juara. Ada yang ke Thailand, ada yang ke Singapura, ada yang dapat 10 juta. Nah itu kreasi-kreasi yang saya ciptakan, Mas. Karena tuntutan dunia kerja, dunia masa depan itu harus punya skill, kemampuan dengan praktek itu. Jangan hanya di kelas saya selesai, tidak. Nanti ketinggalan kalah. Nah itu, Mas. Ya, itu kreasi-kreasi yang untuk memacu mahasiswa supaya aktif. Lanjut ya Pak, dari tingkat 4 terutama sekarang kan lagi bolak-balik ke TU ya Pak ya. Yeah. Mereka tuh kadang mengeluhkan pelayanannya kurang expert, katanya gitu. Kadang ada yang nanya ini, nanti dari sananya responnya nanti dulu gitu tuh Pak. Kan mungkin ya dari kami juga ada senggang waktunya, jadi kita nunggu, tapi merekanya malah nanti dulu gitu. Gimana itu Pak? Mengenai pertama TU dulu ya. Saya menciptakan surat menyurat itu supaya memudahkan sekitar 3 tahun yang lalu Neng ya. Jadi ketika Neng membutuh surat apapun tinggal dari handphone itu, ya kan? Iya. Ada portalnya. Portalnya kan itu. Dulu ngeri Neng. Waduh, orang berbondong-bondong antri untuk bikin surat segala macam SPM. Nah, sekarang dengan handphone itu kita mencoba bagaimana memberikan pelayanan terbaik buat mereka dengan cepat ya mengenai surat menyurat. Makanya ada jeda waktu 1 hari tinggal dilihat, oh sudah di warnanya ini nih, oh berarti sudah hijau, berarti boleh diambil. Kan ada warna-warnanya itu Mas. Iya. Jadi maksudnya nggak usah nunggu lagi. Kalau sudah di warnanya aja hilang, oh berarti sudah diambil. Oh sudah di print dan bisa diambil. Nah terus yang lainnya, yang transkrip nilai segala macam yang ini emang itu harus di print, nggak bisa dari surat menyurat. Ya kayak contohnya mau skripsi kan harus ada transkrip nilainya kan. Nah emang butuh waktu 2 hari paling lama. Nah tapi kalau misalnya ada apa-apa, ya ini bisa konfirmasi ke saya. Siapa? Saya sebagai wakil dekan 1 karena pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan itu emang kita memberikan pelayanan terbaik. Makanya yang bisa sendiri kan ekonomi harus jadi yang terbaik buat UGJ dan di kancah nasional juga. Harus Pak. Harus Mas.
Pernah masuk ke ruangan tech center galeri belum? Ini belum pak. Belum. Belum pernah. Itu temboknya wah juara-juara semua. Piagam semua. Piagam semua. Waktu, Pak. Itu nanti suatu saat Mas akan muncul di situ. Ya. Ini Pak, terakhir mungkin nih Pak. Kan sekarang WFH ya Pak di kampus. Tapi kadang masih ramai gitu kan. Nah, anak-anak tuh teman-teman Resti juga kadang suka nanya sebenarnya ini WFH untuk siapa gitu. Iya. Terus juga keketatannya tuh di mana katanya gitu. Kadang kan saya mau ke kampus nih tapi katanya WFH, tapi masih banyak yang masuk ke kampus gitu. Ya, jadi WFH ini emang kita dilematis ya Neng ya. Karena kan pas saat ini membutuhkan kecepatan berkaitan dengan surat kampus merdeka itu. Makanya kan digilirin Neng. Kalau saya setiap hari datang ke kampus, karena saya harus hadir saat itu, karena masih ada yang butuh surat untuk surat keterangan kuliah, surat keterangan untuk kampus merdeka, mengajar, magang segala macam saya harus hadir. Tapi yang lainnya bergilir. Yang keduanya ada PMB kan Neng. PMB kan kita susah dong masuk PMB. Kita sebenarnya ada dua, online sama offline. Tapi ketika mengumpul berkas kan nggak mungkin harus ini. Nah ini. Yang keduanya juga kan ada pelayanan perbankan, jalan juga kan. Iya. Nah itu. Tapi kalau kemarin-kemarin di aula kita kan nggak tahu ya itu kebijakan ini. Nah sekarang kan sudah nggak boleh semua tuh kan kegiatan di aula. Tapi kalau untuk mahasiswa baru segala macam yang mau nggak mau harus diterima, tapi dengan protokol COVID yang dijaga kan. Nah itu. Ya, termasuk perbankan, termasuk pelayanan segala macam kan tetap kita harus melayani. Jangan sampai WHO mau butuh saat A, nunggunya 1 minggu kemudian kasih juga. Belum tentu juga ya Pak Iya, bisa masuk. apalagi kan kampus merdeka paling lambat tanggal 30 kemarin. Kan mau nggak mau dia ambil, nggak mungkin dikirim email segala macam kan. Nah itu. Ya. Ini tuh ada aspirasi yang kemarin Pak. Jadi sini tuh saya tuh ingin menanyakan dan menyampaikan ke Bapak dan menanyakan perkembangannya itu sudah sampai mana. Untuk yang pertama itu tentang transparansi penilaian itu Pak. Transparansi penilaian. Berkait transparansi penilaian kan sudah jelas ya Mas ya. Jadi semua nilai itu ada di wewenang dosen semua. Ya kan segala macam ada pattern jelas. Absensi 20, UTS 40, UAS 40. Dan di awal itu makanya kan untuk ke depan nih saya kemarin kasih jawaban ke depannya, mahasiswa ini tolong dong diskusikan di awal perkuliahan supaya tidak ada dusta di antara kita Mas, antara dosen dengan mahasiswa ya kan. Kayak saya gitu kalau saya ngajar perjanjian dulu ya nilai itu seperti apa. Oh UTS sekian, tugas sekian dibedah 40% itu Mas. Dan muncullah nilai sekian. Bisa ada transparansi perjanjian di awal. Nah peraturan dari universitas pun ada Mas. Ada. Apabila misalnya perkuliahan tidak mengikuti 3 kali, berarti kan dianggapnya tidak memenuhi syarat nih Mas. Berarti kan nggak bisa ini. Nah itu Mas. Sebenarnya ada peraturan, tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan semua mahasiswanya nih perjanjian dari awal. Tapi kalau kampusnya 40, 20. Nah itu Mas. Saya tanya apa lagi Mas nilai? Ini Pak yang menindaklanjuti asisten dosen tuh Pak. Karena mungkin ada beberapa dosen yang belum mengerti, paham tentang teknologi gitu Pak. Kan tiap kali kita mau pembelajaran dimulai kadang masih terhambat gitu kan. Gitu. Gimana Pak? Ya, jadi gini Neng, dalam perjalanan ini kan sebenarnya saya minta informasi dosen apa saja serta tertulis tuh Neng. Biar kami mencoba mengajari atau nanti kedepannya kita ada asistennya untuk pendampingnya. Kan tapi kemarin belum ada muncul nama dosen-dosennya, ya kan? Belum Pak. Iya, ya. Cuman nama dosen-dosen ini aja yang ibaratnya yang ngajarnya kurang jarang tuh Neng. Itu sudah ada, sudah kami tindak lanjuti itu. Tapi yang ininya saya belum tahu siapa saja, nggak apa-apa. Tapi tertutup, kasihkan saya informasinya. Ah ini dosen A ini, nah kasihkan saya nanti kami diskusikan. Tapi kalau misalnya masalah ini, biasanya Pak Alwi membantu para dosen-dosen yang ini. Pak Alwi atau dari Prodi Akuntansi dan Manajemen membantu. Tapi karena saya belum tahu nama dosennya siapa, kan saya nggak bisa ini. Pak. Iya, mana dosennya nggak bisa kan? Nah itu. Jadi mohon bantuannya, informasi saya nama dosen-dosennya. Iya, baik. Oke, yang ketiga itu Pak tentang jadwal nih Pak. Mungkin dari mahasiswa itu menanyakan jadwal karena yang saya rasakan juga kepala jadwal itu selalu bentrok Pak, dari kelas jadwal sama kelas konsentrasi gitu Pak, tidak sesuai. Jadi mungkin dari Bapak ada
masukan mungkin untuk Nah kemarin kalau jadwal yang bentrok-bentrok itu saya sudah mengingatkannya Mas hasil masukan audisi kemarinnya, ya. dan saya sudah langsung koordinasikan dengan dosennya dan dia akan kembalikan ke seperti awal. Nah mungkin apakah ada lagi setelah kejadian informasi kemarin? Kalau misalnya ada lagi kabarin saya Mas. Iya, biar kami akan mencoba berdiskusi dengan dosennya. Nah untuk jadwalnya ya jujur aja Mas, ya kita ini ekonomi kelas paling luar biasa, paling banyak. Makanya juga prodinya kan kebingungan ketika ini tiba-tiba ada yang bentrok. Kita kan nggak tahu Neng. Dari susun tiba-tiba ada dosen memindahkan, ya kan? Nah kita kan nggak tahu juga. Makanya butuh informasi dari mahasiswa. Kalau tidak disampaikan, ya kita nggak tahu, dan anggapnya lancar-lancar saja. Tapi kalau diinformasikan di awal, kita kan sudah tahu. Nah kedepannya nanti kalau misalnya ada apapun, silakan, nggak usah pakai, tapi secara ini aja, lagi main ke prodi Bu, saya mau keluh kesah dulu ke prodi dulu, menceritakan, nggak usah malu-malu Mas. Ya, kalau misalnya prodinya baru ke saya, yang ujung langsung ke saya, kan ada mekanisme di dalam berorganisasi kan ada gitu. Silakan, kami sudah mengingatkan juga prodi-prodi, tolong memberikan informasi kepada mahasiswa juga berkaitan dengan apa keluh kesahnya. Karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, saya juga sama-sama dulu aktivis. Nah, bagaimana saya menyelami hatinya seorang mahasiswa. Nah, gitu. Ini mana Pak? Ini Pak dilanjut tentang, kan sebelumnya itu sempat beredar surat untuk pencairan yang kuota tuh Pak. Itu Kuota. gimana Pak? Perkembangan? Ya, kalau kuota yang kemarin-kemarin itu sudah cair, tapi ada juga yang belum ngambil. Ya. Nah, yang sekarang ini itu emang belum cair dari pihak universitasnya. Ya mungkin dicek dulu karena jumlahnya banyak. Ya kan, karena saya bukan bidang 2 lagi. Jadi saya menyampaikan tataran ketika saya di bidang 2 seperti apa tadi. Ketika mahasiswa sudah bayar SKS, registrasi, ya di semester sekarang atau di semester benar sudah lunas, semester kalian sudah bayar SKS sama registrasi, itu akan bisa mencari, ya kan? Nah, kalau yang kemarin kan alhamdulillah itu sudah pada cari semua ya. Nah sekarang masih di pihak universitas Mas. Tapi yang kemarin juga masih ada yang belum ngambil. Masih banyak. Yang sebelumnya Pak? Ya sebelumnya, ya yang sebelumnya itu Mas. Jadi banyak yang belum ngambil. Karena kemarin saya pas ke TU juga masih yang tanda tangan. Oh berarti belum diambil. Nah itu. Kalau sekarang dari universitasnya belum cair. Tapi patokannya begini, apabila semester sebelumnya lunas, semester sekarangnya itu sudah bayar registrasi sama SKS, nah berarti kan data itu sudah terkirim ke universitas. Tapi jangan sampai begini, baru kemarin dan tiba-tiba dari universitas cair, otomatis nama si A nya belum muncul. Nah itu Mas. Ini satu lagi. Monggo silakan, santai Boleh, aja, nambahin. santai aja, nggak apa-apa, santai aja nih. Ini Pak yang berita vaksin. Gimana Pak? Nah vaksin ini ada diwenang di tim vaksinnya Bu Padik 2. Kalau kemarin sih menyampaikan waktu pas rapat itu, vaksin ini kan kita masa UGJ ini berbagai macam lintas daerah. Iya, betul. Ya, ada Kuningan, ada kota, ada kabupaten, segala macam ya Nengnya. Nah itu bingung juga itu. Nanti apakah daerah lainnya itu mau menginformasikan, kan berdasarkan KTP nih vaksin itu, nggak bisa sembarang UGJ bikin sini, nggak bisa itu. Makanya kemarin saya share juga ke grup, ya silakan ada vaksin massal tuh, ya bawa KTP-nya masing-masing, ya Mas ya. Baca yang ini, halo, yang ini. Nah saya menyampaikan silakan vaksin itu mumpung gratis, tapi antriannya luar biasa. Nah kalau di UGJ jujur mekanismenya kita belum ketemu seperti apa. Untuk ada di zonanya tim, ketuanya ya kalau di FA-nya Ibu Siska. Ya. Jadi masih dalam perencanaan ya Pak? Ya perencanaan. Nanti itu ada di karena tadi berbagai daerah kan ya. Iya. Karena nggak bisa, maksudnya pokoknya ditanggung oleh kota semua, nggak bisa. Nanti kalau kotanya marah, ini kan bukan ini bukan ini, nah itu. Makanya kemarin ada informasi tadi, masing-masing daerah silakan tuh usia 17 tahun ke atas. Ya Mas, saya sudah kirim ke grup loh. Dan di radar pun ada beritanya, di IG pun ada beritanya itu mengenai vaksin massal itu masing-masing daerah. Yang menyelenggarakan adalah kepolisian. Nah itu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oh boleh Mas, silakan. Mungkin dari mahasiswa semuanya menanyakan gitu Pak, untuk
kampus itu kapan offline Pak? Nah, itu saya juga ingin cepatnya offline biar nggak pusing saya ini Mas. Karena semua kebijakannya ada di satu ya Mas ya, ada di pemerintah daerah juga punya kebijakan, ada di pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat sudah membuka tuh ya perkuliahan yang Pak Nadiem Karim itu silakan membuka bagi yang sudah zona hijau. Nah, zona hijau tiba-tiba kan di Cirebonnya masih zona merah. Jadi saling keterkaitan Mas antara daerah dengan kebijakan pemerintah. Nah, mudah-mudahan saya kira secepatnya Mas, ayolah kita mulai bergerak semuanya, tapi dengan cara protokol COVID-nya dijaga. Itu sih Mas. Kebijakannya bukan di fakultas tapi ada di ranah pimpinan daerah. Ya, kayak contoh sekarang ini PSBB semuanya tuh. Nah, ini gara-gara lonjakan COVID yang sangat luar biasa, tiba-tiba varian dari India masuk kan. Nah, kita juga was-was loh Mas. Waduh, iya juga kan, tapi ya tadi karena yang penting sih kita jaga kesehatan aja sih Mas. Jangan banyak pikiran, makan yang banyak kan gitu kata dokter kita. Makan yang enak, makan yang banyak, olahraga, insya Allah Vitamin ya, Pak. ya vitamin itu Mas. Makanya saya setiap kali di kampus segala macam ya tadi karena niat saya untuk membantu, saya harus hadir walaupun dapat WFH tapi tetap harus hadir karena kalau ada bapak kan kita bisa langsung membantu apa yang dibutuhkan mahasiswa. Iya, betul. Tidak terasa Pak, pertanyaannya aspirasinya sudah beda semua. Oh, bersemua ada lagi nggak nih? Mungkin dari Desi mungkin ada tambahan. Iya. Ya tingkat 4 kalau kesannya gitu sih Pak, skripsi gitu. Iya. Cuman ya mungkin tadi udah disebutkan ya Pak, pelayanan dari pihak prodinya mohon ditingkatkan lagi. Siap. Di pihak TU-nya juga. Siap. Mudah-mudahan ya Mbak, makanya saya butuh masukan-masukan nih Mbak. Ya. Kalau tanpa ada masukan ya kita sudah benar. Tapi kalau ada masukan, oh berarti kita masih ada kekurangan ini. Makanya tadi saya ceritakan jumlah mahasiswa ekonomi banyak sekali, tapi SDM-nya terbatas. Ya, kayak misalnya di akademik cuma 2 orang, ya kan? Di prodinya yang bantu cuma 1 orang, ya kan? Melayan dengan jumlah mahasiswa yang banyak, apalagi kalau manajemen kan, wah jumlahnya luar biasa dibanding akuntansi. Makanya tren sekarang ini mahasiswa banyak ke manajemen. Yang saya juga ngerti pada sih akuntansi juga. Kalau dulu sebenarnya akuntansi kan mahasiswa, sekarang malah manajemen lebih banyak. Jadi perlu ekstra Mas dibandingkan fakultas lain jumlahnya sedikit. Ya. Mungkin dari tingkat 4 segitu sih Pak. Barangkali nanti ada tambahan mungkin ya langsung sambung. Langsung saja, langsung datang ke ruangan saya lantai 2. Tolong jangan WA, nelfon aja Pak ada di mana. Nanti kalau WA, bos sombong banget. Kayak sekarang nih. Ya ini nggak bohong nih. Ada berapa nih? Saya belum jawab nih. Ya menanyakan masalah. Kan sekarang mau CPNS nih. Tuh 1573. Ya. Padahal saya sudah ngasih wanti-wanti. Kalau ke saya nelfon saja. Saya ngurusnya bukan hanya satu, ngurusin pelatihan. Yang bayangin Mbak, pelatihannya banyak, yang itu cuma saya sendiri loh. Ya. Tapi alhamdulillah saya nikmatin aja.